warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vianda Juliantoro. Saya owner dari CV Digma Solusi Mandiri. Usaha saya bergerak di bidang jasa pelatihan digital marketing untuk UMKM dan berdiri sejak tahun 2018. Sebelumnya saya sudah mulai usaha sejak tahun 2000, yaitu terkait di bidang penjualan buku, berdagang buku ya, di buku-buku Islami. Nah, kemudian di tahun 2014 ini saya mulai pendampingan di UMKM. Nah, saya menekuni digital marketing ini sejak tahun 2008. Nah, sehingga dengan pengalaman yang saya dapatkan di bidang digital marketing ini, saya ingin membagikan pengalaman-pengalaman saya kepada teman-teman UMKM yang saat ini sangat memerlukan digitalisasi untuk usahanya, utamanya dengan adanya pandemi COVID-19 ini sejak Maret 2020. Nah, ini terus bergulir, kami terus memberikan pelatihan-pelatihan bagi para UMKM agar mereka mau nggak mau ini dipaksa untuk bergerak ke arah digital marketing. Awal saya memulai usaha tahun 2000 itu di bidang toko sepatu ya, waktu itu toko sepatu dan tas. Nah, ini tentunya karena mengawali usaha, ini saya mencoba untuk usaha yang cukup mudah diterima oleh pasar. Tapi kemudian mulai tahun 2003 itu saya melihat peluang pasar yang lain, yaitu di Kediri pada waktu itu belum ada toko buku anak-anak yang khusus Islami. Nah, sehingga pada waktu itu saya berusaha untuk mencari suplai produk-produk Islami ya, seperti buku-buku Islami, lalu VCD, alat peraga edukatif, permainan-permainan anak yang edukatif. Nah, ini pada waktu itu insya Allah kami pertama di Kediri dan alhamdulillah perkembangan bisnis itu sangat luar biasa sekali hingga mencapai jangkauan pemasaran yang tidak hanya di Kediri tetapi juga di wilayah sekitar Kediri, mulai dari Tulungagung, lalu Trenggalek, Blitar, Nganjuk, sampai ke Madiun, Ponorogo, Magetan, gitu ya, Ngawi. Nah, ini wilayah pemasaran saya waktu itu. Nah, pada waktu itu sih saya menggunakan konsep masuk ke bazar-bazar di sekolah-sekolah Islami yang waktu itu sedang tumbuh berkembang ya, sekolah-sekolah Islami sedang tumbuh berkembang. Nah, saya masuk ke sana itu melalui bazar-bazar di event-event seperti acara peringatan Hari Besar Keagamaan, lalu pembagian rapot hasil studi anak-anak. Nah, itu tentunya pada saat itu kan anaknya bergembira, orang tuanya bergembira, saya tawari buku, saya tawari VCD pendidikan. Nah, mereka tentunya sangat bersemangat sekali. Nah, ini yang membuat usaha saya waktu itu sangat maju berkembang. Lalu kemudian sekitar tahun 2004 itu mulai bermunculan training-training atau pelatihan-pelatihan yang berbasis agama. Ya, seperti pelatihan sholat khusyuk, pelatihan terapi tahajud, ESQ. Nah, pada waktu itu karena saya sudah punya toko buku, nah saya kemudian mencoba untuk menawarkan buku-buku saya, buku-buku tentang pelatihan itu, gitu. Nah, di mana saya menawarkan? Ya pada saat ada pelatihan itu, gitu. Nah, sehingga pada waktu itu orang habis mendapatkan pelatihan dari trainer yang luar biasa, gitu ya. Lalu kemudian di luar saya jualan buku-buku Islami tentang pelatihannya, lalu kemudian saya jual VCD tentang pendidikan Islami. Nah, ini sangat luar biasa sekali responnya, sehingga pada waktu itu sangat luar biasa sekali. Tapi kemudian sekitar tahun 2008 waktu itu ya ada krisis gitu, krisis moneter, sehingga pada waktu itu respon masyarakat terhadap buku ini sangat berkurang sekali. Ya, pada waktu itu saya sudah mulai usaha buku VCD itu sudah mulai mengalami penurunan, sehingga waktu itu saya harus menghadapi kenyataan bahwa bisnis ini tidak bisa diteruskan. Ya, nah waktu itu sih bisnis buku pada waktu itu bukan menjadi barang kebutuhan utama lagi, gitu kan. Nah, sehingga mau nggak mau nih ya kita harus melihat tren pasar, harus melihat perubahan pola di masyarakat yang mereka tidak lagi mengutamakan buku dan VCD, apalagi waktu itu YouTube sudah mulai marak digunakan oleh masyarakat gitu. Nah, VCD yang biasa saya jual itu sudah ada di YouTube,
sehingga ini menjadikan secara tidak langsung kompetitor buat saya gitu ya waktu itu. Nah sehingga pada waktu itu ya mau nggak mau nih bisnis ini nggak bisa diteruskan, sehingga bisnis buku saya pada waktu itu tahun 2014 terpaksa saya hentikan. Nah kemudian 2012 itu saya sudah sebelumnya, 2 tahun sebelum toko buku saya tutup ini, saya sudah mulai ke pendampingan UMKM. Nah inilah usaha yang akhirnya saya terus kembangkan berdasarkan pengalaman saya di dunia pemasaran, di dunia toko buku. 2014 itu saya beralih ke pendampingan UMKM, sampai sekarang alhamdulillah ini menjadi usaha yang sustainable, yang terus berjalan, bahkan sampai saat ini masih terus bisa dikembangkan. Pendampingan UMKM ya, kita harus pahami benar bahwa UMKM ini merupakan boleh dibilang ya, mereka memerlukan pendampingan, tetapi pada saat kita memberikan price atau harga pendampingan, biaya pendampingan yang boleh dibilang nominalnya tidak kecil, tidak sedikit, itu mereka biasanya mundur pelan-pelan gitu ya. Nah sehingga saya sebagai pendamping UMKM, nah ini harus mencari solusi-solusi pembiayaan yang tidak melulu dari UMKM-nya itu. Nah sehingga pada waktu itu saya mencoba untuk bekerja sama dengan beberapa stakeholder ya, misalnya dengan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, lalu dengan BUMN yang lain seperti PLN, Pertamina. Nah ini tentunya mereka memiliki dana untuk pendampingan UMKM. Nah sehingga dari situlah saya menghidupkan usaha di bidang pendampingan UMKM ini dengan menggunakan dana-dana yang dimiliki oleh stakeholder atau boleh dibilang sponsor gitu ya. Kita cari sponsor, kita tawarkan program-program pendampingan. Nah ini alhamdulillah di awal-awal sih sebenarnya boleh dibilang tidak mudah kita mendapatkan sponsor itu. Tapi dengan networking ya, jejaring ya, utamanya kita jejaring bagaimana kita berusaha untuk melakukan jejaring dengan banyak pihak. Ini boleh dibilang bukan hanya setahun 2 tahun ya, mungkin perlu waktu 3 tahun, 4 tahun, ini baru kelihatan hasilnya. Jadi usaha saya di bidang pendampingan UMKM ini baru kelihatan hasilnya di sekitar tahun 2019-an. Didorong dengan adanya pandemi COVID 2020, ini semakin membuat usaha saya ini berkembang dengan sangat pesat. Alhamdulillah, karena apa? Karena memang kebetulan usaha saya bergerak di bidang pendampingan pemasaran secara digital, dan begitu adanya pandemi COVID-19 ini, para pelaku UMKM kan dipaksa untuk bergerak ke arah digital. Nah disitulah alhamdulillah sejak pandemi COVID-19 ini di bulan Maret 2020 ini usaha saya untuk memberikan pelatihan ke teman-teman UMKM ini tidak pernah berhenti. Iya, kalau ngomong jumlahnya ini tentunya saya sendiri nggak pernah ngitung ya, karena awalnya sih memang mengawalinya itu dari lingkup di Kediri saja gitu kan. Pada waktu itu alhamdulillah tahun 2018 itu saya diberikan kesempatan oleh Bank Indonesia kantor perwakilan Kediri ini untuk mengadakan pelatihan digital marketing di 5 kota. Jadi mulai dari Kediri, lalu kemudian yang kedua diadakan di Madiun, yang ketiga diadakan di Pacitan, ya. Kemudian setelah itu ada juga di Ponorogo dan di Blitar. Jadi 5 pelatihan digital marketing ini masing-masing pesertanya tuh pada waktu itu Bank Indonesia meminta peserta sekitar 200 orang per event. Nah sehingga dengan 5 kota ini aja kita sudah bisa mendapatkan 1.000 peserta pada waktu itu. Nah sehingga ini sangat menarik sekali. Dari situ kita berkembang dengan sangat luar biasa sekali, dengan sangat besar sekali. Kemudian saya juga bekerja sama dengan beberapa NGO ya, non-governmental organization, contohnya USAID gitu ya. Dengan di USAID ini kemarin kami melakukan pendampingan di skupnya Jawa Timur dan di Sulawesi Selatan. Jadi ini semacam training of trainer ya. Jadi kita melatih para pendamping UMKM, bukan melatih langsung ke UMKM-nya, tetapi melatih para pendamping UMKM
agar mereka dapat memberikan materi digital marketing ke para UMKM-nya. Nah, ini yang menjadikan sesuatu yang menarik, sehingga jika kita bicara mengenai jumlah ini sudah sangat, bisa dibilang sangat tidak terhitung, dan masing-masing dari komunitas-komunitas itu ada beberapa yang kami wadahi dalam suatu grup mungkin seperti itu ya, dan kami memberikan pendampingan terus-menerus, sehingga tidak hanya terputus pada pelatihan saja, tetapi yang namanya pendampingan ini kan harus dilakukan secara kontinu, dan kita pantau, kita monitor perkembangannya, sehingga di satu titik tertentu ini akan ada tambahan-tambahan materi, tambahan-tambahan pengetahuan untuk teman-teman yang sudah pernah mengikuti pelatihan-pelatihan yang kami berikan. Mengenai keunggulan, salah satunya memang beberapa dari peserta ini mereka memang memberikan komentar ya. Komentarnya, ikut pelatihannya Dikma Solusi Mandiri atau Dikma Solution, ini bonusnya adalah pendampingan seumur hidup. Jadi bukan selesai pelatihan terus selesai, itu enggak. Kami memberikan pelatihan atau memberikan pendampingan boleh dibilang sustainable, berkelanjutan ya, sehingga pada saat kapanpun orang-orang yang memang berminat untuk belajar ini, seringkali saya memberikan konsultasi, memberikan tips and trick itu tanpa dipungut biaya lagi gitu kan. Nah, sehingga kami sudah serasa seperti saudara daripada hubungan antara guru dan murid atau antara trainer dan trainee gitu kan. Jadi hubungannya lebih kepada saudara. Jadi saya di Pacitan punya saudara, saya di Madiun punya saudara, di berbagai macam kota ini punya saudara baru. Yang ini tentunya sekali lagi ya, salah satu prinsip bisnis saya itu adalah networking. Kita harus menjalin jejaring dengan sebanyak mungkin orang yang itu suatu saat kita nggak tahu kapan kita akan butuhkan networking itu, kita akan butuhkan sinergitas dengan orang-orang yang pernah ikut pelatihan kami. Ini kami bisa jalin dengan sangat mudah sekali.